Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kita boleh ada bersama-sama di dalam bait Tuhan, di mana pada hari ini kita merayakan hari Natal, merayakan kelahiran Kristus Yesus yang telah terjadi 2000 lebih tahun yang lalu. Seperti biasa saudara, pada tanggal 25 seluruh umat Tuhan, orang percaya, orang Kristen, dimanapun mereka berada, mereka akan merayakan hari Natal. Dan ini adalah momen yang sangat baik bagi kita untuk kembali mengingat apa yang Tuhan sudah buat bagi kehidupan kami, kehidupan kita semua. Dan saya percaya saudara-saudara punya kesempatan bersama keluarga menikmati kebersamaan, menikmati kebahagiaan, sukacita, menikmati akan kebaikan Tuhan di momen Natal ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, memang pada malam ini terasa sepertinya kita cuman hadir beberapa orang saja, oleh karena beberapa jemaat kita, bahkan hamba-hamba Tuhan, pada liburan atau pulang kampung saudara. Cuman gembala yang tidak pulang kampung. Ya, karena saya merasa bahwa saya sudah punya kampung, yaitu di sini, di Kota Makassar. Nah saudaraku yang kekasih, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Mari lihat samping kiri kanan, walaupun agak jauh, berikan senyum yang terbaik di malam Natal ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saudara bersukacita malam ini, amin? Amin. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema kita malam ini adalah pemberian terbesar dari Natal. Saudara, pada hari kemarin, tepatnya pada malam Natal, sekitar jam 6 sore, saya dan istri keluar untuk kami boleh membeli sesuatu, dan juga ada berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami melalui beberapa keluarga. Ya, ada kue, ada makanan yang keluarga jemaat Tuhan memberikan kepada kami. Dan saudara, ketika kami kembali, kami pulang, kami ambil jalur Cendrawasih, dan ketika kami isi bensin di daerah Cendrawasih, sudah pasti saudara, kalau kita isi bensin maka mesin mobil harus dimatikan. Jadi saya matikan mesin mobil, kemudian saya minta petugas untuk mengisinya. Dan saudara, ketika saya kemudian menyalakan mobil kembali, terlihat aneh di mobil saya, saudara. Mobil itu berkedip-kedip. Saya bilang, ada apa ini? Dia main mata dengan saya, saudara. Saya bilang, wah ini di malam Natal jangan cari perkara. Jangan buat masalah. Ternyata
saudara, ketika saya men-starter mobilnya itu bunyinya saya langsung lihat istri saya bilang, parah, ini mobil sudah tidak bisa hidup, tidak bisa nyala. Lalu istri saya bilang, kenapa? Ini masalah di aki kalau tidak salah. Ya sudah, saudaraku yang kekasih, karena antrian mobil sangat banyak yang harus mengisi bensin, kami harus mendorong mobil itu keluar dari pom bensin kira-kira sekitar 200 meter. Lalu kami mencari rumah yang kosong untuk boleh parkir. Seumur hidup saya, mungkin saya ingat dulu pernah dorong mobil, tetapi selama saya ada di Makassar tidak pernah dorong mobil, saudara. Jadi saya bilang sama istri saya, kamu hidupin mobil, kasih netral, saya dorong dari belakang. Jadi saudara, ya, baru pertama merasakan ya dalam usia 40 tahun dorong mobil metik, sudah berat sekali, sudah. Saya bilang, Tuhan berikan saya kekuatan seperti Simpson. Akhirnya saudara, mobil itu melaju pelan-pelan dan kami tiba di sebuah rumah yang kosong. Dan terpikir kami untuk jumper. Lalu kami mulai lihat mana mobil yang kami bisa minta bantuan. Lalu istri saya tanya kepada mobil yang parkir, Pak, ada jumpernya? Tidak ada. Lalu saya bilang kepada istri saya, kamu coba tanya di depan sebelah jalan, ada rumah di situ, ada mobilnya baru, pasti ada jumpernya. Lalu saudara, istri saya pergi tanya, juga tidak ada. Saya mulai merasa bahwa wah, ini bahaya, ini pasti sampai malam ini. Lalu saya cek mobil saya, aki mobil saya, dan kemudian saudara, saya lihat memang berkurang, bahkan sampai mulai saudara, ini kesalahan fatal yang biasa dilakukan, dan itu juga ada kesalahan saya, tidak memperhatikan air aki mobil. Dan kemudian saya membeli air aki lalu mengisinya. Tetapi saudara, ketika kami mencoba lagi, ternyata tidak bisa. Lalu saudara, saya teringat akan satu keluarga yang bisa mengatasi karena punya alat jumpernya. Lalu saya telepon, saya bilang, Bu, saya punya masalah ini. Ibu bisa tolong saya, bisa datang untuk jumper. Lalu kami berkomunikasi dan kebetulan ibu dan bapak itu ada di luar, tidak di rumah, dan mereka mau kembali ke rumah. Mereka bilang, kami siap, kami bisa. Pak, tunggu saja, kami balik ambil alat jumper dulu. Lalu kami tunggu, kami kasih tahu lokasi kami. Dan beberapa menit kemudian saya menerima WA dari ibu itu, dan dia mengatakan, Pak, coba foto aki mobilnya. Lalu saya foto, saya kasih. Lalu dia bilang begini kepada saya ingat sekali WA itu, Pak, kami bawa akinya, jadi kami ganti saja. Saya bilang kepada ibu itu, saya bilang begini, Bu, saya minta di jumper saja, Bu, jangan diganti. Saudara, saya sudah rasa tidak enak. Sudah ditolong, lalu dibawa lagi akinya. Saya dan istri saya di mobil, kami bilang, waduh, ini mujizat di malam Natal. Sebab ada teman-teman musik latihan di rumah, kami harus pulang cepat, saudara. Dan benar, ketika bapak dan ibu itu datang, mereka kemudian menggantinya. Dalam hati saya bilang, Tuhan terima kasih, mujizat di malam Natal. Ada berkat yang Tuhan kasih, kami rasakan pemeliharaan Tuhan. Dan aki yang lama diganti dengan aki yang baru, dan kami boleh pulang ke rumah dalam keadaan yang baik. Dan bapak itu berkata, Pak, kalau saya jumper, nanti pulang ke rumah besok bapak mau ibadah, lalu terjadi apa-apa bagaimana, Pak? Saya bilang, iya juga ya. Ternyata Tuhan sudah membawa mereka menjadi malaikat buat kami untuk menolong saya dan keluarga. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi saudaraku yang kekasih, ada saja mujizat pertolongan buat kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ada saja pemberian yang Tuhan berikan buat kita semua.
Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus, kita buka ayat 5 dulu. Saya ingin kita lihat ayat 5, apa yang firman Tuhan katakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Saudaraku yang kekasih, pada waktu nubuat ini, firman Tuhan ini datang kepada Nabi Yesaya. Yesus belum lahir. 700 lebih tahun yang lalu nubuat ini diberikan. Tetapi Alkitab berkata bahwa telah lahir, bukan akan lahir, tetapi telah lahir. Itu menunjukkan bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah tidak ditepati oleh Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu saya dan saudara tidak perlu ragu untuk kita percaya kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Sebab Alkitab berkata seorang anak telah lahir. Dan yang terjadi 700 lebih tahun kemudian, Maria didatangi oleh malaikat Gabriel dan menyampaikan akan nubuatan yang pernah disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Itu terjadi atas diri Maria. Jadi hari ini jangan pernah takut, amin, tetapi percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Kemudian baik yang kedua, kalimat yang kedua, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini adalah hadiah Natal yang terbesar buat saya dan saudara. Coba Bapak Ibu ingat, hadiah apa yang paling besar yang pernah Bapak Ibu terima? Coba kita remind, kita ingat dulu kembali. Yang besar mungkin bentuknya besar, yang besar mungkin kualitasnya bagus, yang besar mungkin nilainya mahal. Coba Bapak Ibu ingat, pernahkah itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu saudara? Apa reaksi kita ketika kita menerima hadiah itu? Mungkin ada yang meloncat-loncat. Mungkin ada yang menceritakan hadiah yang dia terima. Mungkin ada yang tidak bisa tidur karena berpikir begini, kok bisa ya saya dapat ini. Mungkin ada yang kemudian merasakan kegembiraan dan wow, dan berkata Tuhan terima kasih buat hadiah ini. Mungkin bagi orang lain hadiahnya kecil, tetapi bagi dia yang menerima itu hadiah yang sangat besar. Mengapa? Karena itulah yang diinginkan, itu yang dibutuhkan. Nah saudara, sebenarnya Natal itu memberikan kita sebuah kegembiraan, sukacita yang melampaui apapun daripada apa yang kita terima, barang, makanan, atau dalam bentuk apapun yang adalah fana, yang sementara. Tetapi pada Natal ini kita menerima sesuatu yang lebih besar daripada hadiah-hadiah yang pernah kita terima. Amin. Siapakah atau apa hadiah itu yang Bapa berikan kepada saya dan saudara? Bapa berikan bukan rumah, bukan mobil, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan uang, bukan juga akan hal-hal yang sementara. Tetapi Alkitab berkata seorang putra telah diberikan untuk kita. Bapa memberikan hadiah Yesus buat saya dan saudara. Amin. Itulah hadiah yang terbesar. Dan hadiah itu memenuhi seluruh kebutuhan kita. Jadi hadiah itu tidak hanya memenuhi sebagian kebutuhan kita, tetapi seluruh kehidupan kita. Baik kebutuhan kita akan masa lalu kita. Apa kebutuhan masa lalu kita? Kita rindu agar Tuhan mengampuni masa lalu kita, dosa-dosa kita. Tidak ada seorang pun yang hidup benar. Tidak ada seorang pun yang tidak punya masa lalu yang kelam. Semua orang punya masa lalu yang kelam. Semua orang punya dosa masa lalu. Tetapi hadiah yang Bapa berikan itu, yaitu Yesus,
mampu untuk memenuhi kehidupan masa lalu kita yang rusak, yang penuh dosa, penuh kesalahan, di mana Dia mengampuninya. Amin. Dan juga Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapa juga mengampuni kita. Bahkan ketika kita berdosa, Bapa menyediakan pengampunan buat kita melalui Yesus. Dan bukan cuma hari ini, kebutuhan kita akan masa depan. Apa yang merupakan kebutuhan Bapak Ibu akan masa depan? Banyak. Usaha kita, keluarga kita, kesehatan kita, anak-anak kita, studi kita. Itu berbicara bukan cuma hari ini, tetapi waktu kita lihat ke depan, kita berpikir apa yang akan terjadi ke depan. Bapa melalui Yesus memenuhi semuanya itu. Amin. Jadi saudara, hadiah itu berbicara tentang seluruh kehidupan kita, di mana Bapa memperhatikan dan memberikan Yesus buat kita. Dan saudara, yang paling luar biasa ini dia. Yang paling luar biasa, hadiah itu mampu mencukupi kebutuhan kita akan hidup yang kekal. Amin. Tidak ada pribadi, tidak ada agama, tidak ada kepercayaan yang seperti yang kita percayai malam ini. Semua katakan moga-moga, mudah-mudahan saya selamat. Saudara, tetapi kita punya Yesus yang ketika kita percaya, firman Tuhan katakan kita menerima hidup yang kekal. Kita harus bangga saudara sebagai orang Kristen. Kita harus bangga, kita harus bersyukur. Sebab apa saudara? Dunia tidak punya akan ini. Dunia sedang kehilangan pengharapan. Mereka mencari hidup yang kekal. Mereka mencari selamat dengan susah payah. Tapi hari ini saya dan saudara sebagai anak Tuhan, kita patut bersyukur. Sebab justru bukan kita yang mencari selamat, kita yang tidak berusaha untuk selamat, tapi Bapa di sorga yang mengirim Yesus Kristus mencari saya dan saudara, supaya waktu kita percaya kepada Dia, kita mendapatkan keselamatan. Amin. Kita perlu bangga menjadi anak Tuhan. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, bersama dengan pemberian itu ada beberapa gelar yang Yesus sandang sebagai juru selamat kita, sebagai pribadi yang diberikan bagi kita. Malam ini, 3 hal ini akan meneguhkan kita untuk kita melangkah di tahun yang baru. Saya berdoa sebagai gembala kepada jemaat Tuhan, dengan firman Tuhan ini kita akan kuat untuk melangkah di tahun 2023. Nah saudara, ada beberapa gelar di situ yang diberikan kepada Yesus, ada 4. Tetapi pada tanggal 11 kemarin saya sudah khotbah pada bahagian yang keempat. Saya akan khotbah di bahagian yang 1 dan 2 sampai 3 saja. Yang keempat saya sudah khotbahkan di tanggal 11. Mari kita lihat di ayat yang kelima bagian selanjutnya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Yang pertama, gelar Yesus penasehat ajaib. Saudara, di dalam bahasa Inggris itu dibedakan, ada wonderful dan counselor. Tetapi di dalam bahasa Indonesia itu disatukan, penasehat ajaib. Nah saudara, apa yang kita dapat dari seorang penasehat ajaib? Saudaraku yang kekasih, yang kita peroleh, yang kita dapat dari penasehat ajaib, yaitu ada 2. Yang pertama, dia konselor. Dia seorang konselor. Dan yang kedua, dia memberikan nasihat yang tepat, yang benar buat kita. Ketika kita mau melangkah di tahun yang baru ini, kita butuh seorang konselor, seorang penasehat buat kita.
Saudara, dunia ini sudah dipenuhi dengan orang-orang yang jahat. Bahkan mungkin teman kita sendiri bisa menusuk kita dari belakang. Atau mungkin keluarga kita bisa merancangkan yang jahat buat kita. Bahkan saudara, dunia ini sudah dipenuhi dengan segala motivasi dan semua pilihan-pilihan, nasihat-nasihat. Bahkan orang mulai meramal tentang apa yang akan terjadi di tahun 2023. Tadi saya mendengar dari Ibu Gembala katakan ada seorang indigo. Dia mengatakan bahwa di tahun 2023 ini akan terjadi banjir besar. Manado, Sulawesi, satu lagi pulau-pulau di luar Jawa. Dan saudaraku yang kekasih, banyak orang mulai percaya, wah ini pasti terjadi. Dan saudara, memang beberapa hari ini memang hujan keras sekali, saudara. Ya, di Tanjung itu seperti kalau kita jalan pakai mobil, itu seperti mobil itu bergeser. Karena angin begitu keras. Banyak pohon dan ranting yang saudara patah, jatuh ke jalan. Jadi jemaat Tuhan, hati-hati kalau berkendara di daerah-daerah seperti itu, ya, ambil jalur yang jauh dari pohon, ya. Kalau hujan lebih baik di rumah saja. Amin. Jangan jalan-jalan, saudara, ya. Karena cuaca kali ini sangat buruk. Dan ketika istri saya bilang seperti itu, saya bilang dalam nama Yesus, saya tidak percaya akan ramalan itu. Saya tidak percaya soal apa yang diberitakan atau disampaikan oleh seorang yang indigo itu. Saya percaya firman. Saya percaya bahwa Tuhan melindungi saya. Dan Makassar aman di tangan Tuhan. Amin. Sulawesi aman di tangan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, yang kita butuh adalah seorang penasehat. Dan Yesus itu seorang penasehat, seorang konselor, di mana saya dan saudara bisa datang kapan saja kepada Dia untuk menceritakan pergumulan kita dan persoalan kita. Coba saudara perhatikan Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebagai seorang konselor, dia tidak pernah untuk menolak siapapun yang datang kepadanya. Justru dia berkata, marilah kepadaku. Yesus membuka dirinya. Yesus mempersilahkan kita kapan saja, saudara, datang kepada Dia untuk mencurahkan isi hati saudara, untuk datang kepadanya menceritakan beban saudara. Saudara, kita semua punya beban. Tidak ada seorang pun yang tidak punya persoalan hidup. Persoalan itu akan datang seperti musim. Ada musim dingin, ada musim panas, ada musim semi, ada musim gugur. Masalah itu datang seperti musim. Kita baru selesai yang satu, datang lagi yang satu. Masalah itu datang bersilih berganti saudara dalam kehidupan kita. Dan masalah tidak bisa kita prediksi. Atau dia datang ke pintu rumah kita dan mengetuk, maaf, saya masalah yang namanya sakit, boleh saya masuk? Pasti saudara bilang, dalam nama Yesus, tak boleh kamu masuk. Masalah, apalagi saudaraku, masalah di mana saudara mengalami tantangan dalam usaha, dia datang kepada pintu rumah saudara dan berkata, Pak Aloy, bisa saya masuk? Pak Aloy bilang, untuk apa? Saya mau halangi usaha Bapak, omset menurun. Pak Aloy bilang, dalam nama Yesus pergi. Masalah datang tidak permisi, amin. Kita belum selesai yang satu datang lagi. Kita belum selesai yang ini datang lagi. Kita belum selesai yang anak, yang istri lagi. Kita belum selesai yang istri, suami lagi. Kita belum selesai yang ini, usaha lagi. Kita belum selesai yang ini lagi. Saudara, kita butuh seorang konselor. Gembala tidak bisa mungkin 24 jam
mendengar keluh kesah saudara. Orang tua tidak bisa mendengar masalah saudara setiap hari. Tetapi ada satu pribadi yang gelarnya adalah penasehat ajaib. Dia katakan, marilah kepadaku. Aku siap 24 jam untuk mendengar setiap keluh kesahmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada konselor Yesus Kristus. Curahkanlah isi hati saudara kepada Tuhan. Jangan curahkan isi hati kepada orang lain, atau kepada media sosial, atau kepada siapapun yang tidak mampu menolong kita. Banyak orang saudara hari-hari ini masalah rumah tangga ada di media sosial. Masalah istri, masalah anak ada di media sosial. Saya kadang-kadang bingung saudara. Ini rumah tangga ada privasi atau tidak? Ini rumah tangga atau dinas pekerjaan umum yang harus diketahui semua orang? Di foto yang saudara, mari jangan saudara bergaul dengan orang yang salah. Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, ini komitmen kita untuk masuk di tahun yang baru. Jangan saudara ikut nasihat orang fasik. Orang fasik ini orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka bisa kasih nasihat-nasihat yang menurut saudara itu baik tetapi tidak benar. Dan saudara, firman Tuhan katakan jangan berdiri di jalan orang berdosa. Sudahlah, kalau jam ibadah kita datang ibadah, jangan kita kumpul dengan orang berdosa. Akhirnya kita ikut-ikutan berdosa seperti mereka. Dan jangan juga kita duduk dalam kumpulan penggosip, pencemooh. Berhentilah saudara buang-buang waktu dengan 3 macam orang ini. Sebab mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita. Justru mereka akan bawa kita lebih banyak masalah. Dengan nasihat orang fasik, pasti kita akan jadi fasik. Kita akan ragu dengan Tuhan. Kamu lihat, Tuhan tidak tolong kamu. Kamu lihat, aneh-aneh suamimu itu. Kamu lihat, kok aneh-aneh istrimu itu. Anakmu itu, bagaimana ya? Kenapa nakal sekali? Dia tidak berubah. Saudara, itu nasihat yang tidak benar. Kelihatannya benar, tapi tidak benar. Mengapa? Karena mereka tidak mendasarkan nasihat atas firman Tuhan. Pengalaman mereka berbeda, pengalaman kita berbeda. Mereka di luar Tuhan, kita di dalam Tuhan. Nah, bagaimana saudara kita buka telinga kepada mereka yang di luar Tuhan untuk menasihati kita? Tentunya itu pasti nasihat yang salah. Dan saudara, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Dan jangan duduk dalam penggosip pencemooh. Kalau orang yang suka merendahkan orang lain, kalau ada teman-teman saudara yang suka merendahkan orang lain, menceritakan orang lain, melemahkan orang lain, berhentilah berteman dengan mereka. Mereka tidak baik buat kesehatan rohanimu. Mereka tidak baik untuk membangun hidup. Justru mereka akan membawa engkau masuk ke dalam dosa dan jerat. Engkau akan jadi sama dengan mereka, penggosip, pencemooh, menceritakan orang lain, dan itu tidak membangun. Kita mau masuk ke tahun 2023 dengan mau menjadikan Tuhan satu-satunya konselor dalam hidup kita. Amin. Dia akan memberikan nasihat yang tepat buat kita. Sebab nasihatnya itu bukan hanya tepat, tapi benar. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan katakan kepada kita, inilah nasihat yang baik yang harus kita pegang. Firman-Mu itu apa saudara sama-sama? Pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saudara, nasihat yang baik berasal dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi jalan kita. Dia menerangi setiap usaha saudara. Dia menerangi setiap bisnis saudara.
Dia menerangi anak-anak saudara. Dia menerangi akan jalan hidup saudara. Sebab firman Tuhan ini pelita. Dia tidak katakan bahwa firman Tuhan itu adalah matahari. Tidak. Dia katakan pelita. Saudara, pelita, saya belajar, itu hanya menerangi seputaran kita saja. Betul? Kalau saudara bawa pelita dalam ruangan ini tidak akan jadi terang. Tetapi yang terang adalah di daerah saudara sendiri. Supaya apa saudara? Supaya saudara terus membawa pelita itu. Dan ketika saudara melangkah dengan pelita itu, maka terang itu mengikuti saudara. Itu sebabnya Tuhan bilang begini, firman itu adalah pelita. Dia menerangi di daerah kita, langkah kita, kemanapun kita pergi. Dia menerangi kita. Banyak keputusan kita yang salah mungkin di tahun yang lalu. Banyak tindakan kita yang salah mungkin di tahun yang lalu. Tahun ini sudah, maksud saya. Dan kita akan tinggalkan. Tahun ini akan menjadi tahun lalu buat kita. Tetapi kita mau ke depan. Kita jadikan firman sebagai pelita bagi setiap keputusan kita. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab kita hampir selesai. Dan saya tidak tahu berapa orang yang setia membaca Alkitab. Saudara, tahun depan kita tidak akan baca Alkitab lagi. Kita akan dengar Alkitab berbicara kepada kita. Ya, jadi saya akan kirim audio. Jadi bukan lagi kita baca, tapi kita dengar. Setiap hari akan 2-3 pasal audio. Jadi saudara tinggal klik, saudara simpan, saudara sambil kerja, saudara bisa dengar firman Tuhan. Amin. Jadi kalau yang gagal tahun ini, tahun depan tidak boleh gagal lagi. Amin. Amin. Ya. Karena tiap hari ya kami terus kasih jadwalnya. Dan saudara sudah sampai di mana pembacaan kita? Petrus ya. Yohanes. Sampai Yohanes sudah. Sedikit lagi sampai Wahyu. Jadi kalau Bapak Ibu yang taat selama 2022 berarti sudah selesai. Desember 31 sudah selesai. Nah, kalau tidak selesai masih ada tahun 2023. Mudah-mudahan kita masuk tahun 2023. Amin. Dan saudara tidak baca tapi saudara dengar. Nanti kami akan persiapkan ini. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kemudian yang kedua, mari kita lihat gelar yang kedua, apa yang kita butuhkan dari Yesus, yang Yesus persiapkan kepada kita. Mari kembali kepada Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Namanya disebut orang penasehat ajaib. Sama-sama 1, 2, 3. Allah yang perkasa. Saudaraku yang kekasih, kelahiran Yesus berbeda dengan kelahiran bayi-bayi yang lain. Mengapa? Karena kelahiran Yesus itu tidak mengikuti natur atau yang disebut sebagai kebiasaan manusia, di mana seorang laki-laki bisa berjumpa dengan seorang perempuan lalu mereka menikah dan kemudian mereka punya anak. Tetapi kelahiran Yesus sebelum Maria bersuami dengan Yusuf, Maria sudah mengandung. Jadi saudaraku, Yesus datang ke dalam dunia ini dengan proses kelahiran yang berbeda dengan manusia. Dia ditaruh, diletakkan oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Dari kelahirannya saja saudara, kita sudah menemukan bahwa dia pribadi yang luar biasa. Dia penuh kuasa. Sampai Maria bilang kepada malaikat begini, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Saya belum bersuami. Maria melihat realita bahwa orang yang bersuami baru bisa punya anak. Seorang perempuan tidur dengan seorang laki-laki baru bisa punya anak. Tidak mungkin saudara, seorang perempuan ketika belum tidur dengan seorang laki-laki dia sudah punya anak. Itu sebabnya Maria bingung. Maria bilang bagaimana mungkin? Tetapi di dalam Lukas 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Amin. Yang kita butuh dari Yesus, Dia adalah Bapa yang perkasa. Itu menunjukkan bahwa Yesus sama dengan Bapa. Dia perkasa, Dia luar biasa. Kita butuh kuasa di dalam kehidupan kita. Ada kalanya saudara menemukan hal-hal yang mustahil dalam hidup. Coba saudara ingat, selama pandemi, apa yang telah terjadi dalam hidup saudara? Atau mungkin saudara mengalami hal-hal yang bagi saudara mustahil. Di hari ini saya mau bilang kepada saudara, kita punya Yesus yang gelarnya adalah Bapa yang perkasa. Dia punya kuasa untuk menolong kehidupan kita. Amin. Ketika saudara berhadapan dengan masalah yang tidak mungkin, Tuhan buat jadi mungkin. Ketika Yosua berperang dengan orang Amalek, Yosua berdoa kepada Tuhan. Karena bangsa Amalek bangsa yang sangat kejam, kuat. Dan apa yang Tuhan buat? Tuhan buat berhenti matahari. Matahari tidak bergerak dari tempatnya. Yosua sangat percaya kepada Tuhan sampai Yosua mengalahkan bangsa Amalek. Ketika Musa memimpin bangsa Israel dan dia berhadapan dengan laut di depan, bangsa Mesir dengan kereta dan pedang terhunus mengejar mereka. Mereka terhimpit di tengah-tengah. Mau lari ke depan, ada laut. Mau kembali ke belakang, ada Firaun dengan pedangnya yang siap membunuh mereka. Mau lari ke samping kanan, padang gurun. Sudah pasti mereka akan terkejar. Mau lari ke kiri, padang gurun. Tidak ada harapan. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan berkata kepada Musa, angkat tongkat, percaya kepadaku. Dan yang terjadi ialah saudara, laut Teberau itu terbelah dua. Orang Israel dapat berjalan di jalan yang kering. Mujizat terjadi. Amin. Tahun depan, tahun mujizat buat saya dan saudara. Saudara berjalan dengan Yesus yang penuh kuasa. Saudara berjalan dengan pribadi yang perkasa, yang mampu untuk menolong saudara. Apa yang tidak mungkin dibuat Tuhan menjadi mungkin. Amin. Yang terakhir saudara, apa gelar yang terakhir? Firman Tuhan katakan Allah yang perkasa. Yang kedua, yang ketiga, Bapa yang kekal. Saudara, yang lahir bukan manusia biasa. Yesus lahir memang memakai tubuh jasmani, tetapi Dia adalah Tuhan yang kekal. Mungkin Dia lahir di kandang yang sederhana. Dia lahir dan dibungkus dengan kain yang kotor, dibaringkan di dalam palungan tempat binatang makan. Tetapi Dia bukan pribadi yang lemah. Dia memilih kandang yang hina, tempat yang bukan box yang terbaik, yang mewah, bukan di tempat penginapan, bukan kain yang baru. Dia memilih tempat itu untuk menunjukkan kesederhanaannya, bahwa Dia datang bukan dalam keadaan yang luar biasa, tapi Dia datang dalam kesederhanaannya. Tetapi Dia bukan sekedar pribadi yang lemah, tapi Dia adalah Bapa yang kekal. Artinya Dia itu Allah yang everlasting, yang kekal. Saudara, Tuhan yang kekal berbicara begini. Apa yang kita butuh di tahun 2023 dari Yesus? Kalau Dia kekal, saudara dengar baik, Dia pasti menyertai hidup saudara. Amin. Hanya yang kekal yang bisa menyertai yang tidak kekal. Hanya yang kekal yang bisa menyertai yang tidak kekal. Yang tidak kekal tidak bisa menyertai yang tidak kekal. Pak Laswan dan keluarga boleh hadir malam ini liburan ke Makassar sama ibu dan anak-anak. Pak Laswan sekalipun seorang dokter yang mengasihi anaknya, tidak bisa menyertai anak-anaknya 24 jam. Kenapa? Karena terbatas. Dia ada di kantor, dia tidak ada di rumah. Dia sedang bawa mobil,
Dia tidak ada di rumah atau di sekolah bersama dengan anaknya. Tetapi Alkitab berkata kita punya Bapa yang kekal. Artinya dia di luar waktu. Dia tidak diatur waktu. Dia ada di mana-mana. Dia ada di sini. Dia ada di Jakarta. Dia ada di Kalimantan. Dia ada di Papua, di Nusa Tenggara Timur. Itu artinya kita punya Bapa yang kekal. Yang namanya ketika dia lahir, malaikat menyampaikan kepada Yusuf, namanya adalah Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tutup dengan kalimat ini. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Kemanapun Bapak Ibu pergi, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, ingat, kita punya Bapa yang kekal. Dia menyertai kita. Dia seorang konselor, dia penasihat ajaib, dia Allah yang perkasa, dan dia juga Bapa yang kekal. Kiranya ini memberikan kepada kita kekuatan, hadiah terbesar di Natal ini untuk kita melangkah di tahun yang baru. Selamat merayakan Natal buat kita semua, dan selamat menyongsong tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan memberkati kita. Amin.